Selamat datang di channel Artikel View. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 182, Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Awalnya, Ariel berencana untuk menemani Kauri menginterogasi Roni selama beberapa hari, tetapi melihat Kauri menangis untuk kedua kalinya, keesokan harinya setelah berlari dengan Kauri, Ariel pergi ke klub malam. Roni dibawa keluar dari ruang bawah tanah, dan luka-lukanya tidak kecil, tetapi di mata Ariel, itu tidak serius. Membuat Kauri menangis 2 kali, bahkan jika dia mati, itu akan lebih murah untuk Roni. Roni merasa bahwa masalah ini adalah kesalahpahaman, jadi sekarang dia dibawa keluar, seharusnya membiarkannya pergi. Bos Bimo, apakah kamu sudah mengetahui kesalahpahamannya? Aku sudah lama mengatakan bahwa kamu menangkap orang yang salah, kata Roni. Ariel berjalan ke arah Roni tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meninju wajahnya, mencekik lehernya, dan bertanya dengan suara dingin, apa yang kamu lakukan pada Kauri? Roni belum menjawab. Kewalahan, dia merasa kesulitan bernapas, dan Ariel sangat marah. Siapa kamu? Suami Kauri, Ariel. Ariel menggertakkan giginya. Apa? Ariel, bukankah orang ini idiot? Bagaimana dia bisa di sini? Lepaskan aku, ini wilayah Bos Bimo. Apa hakmu untuk memukulku di sini? Apa kau tahu siapa aku? Kata Roni marah. Kamu bukan hanya omong kosong. Ariel baru saja selesai berbicara, mengangkat lututnya, dan menendang perut Roni. Seluruh tubuh Roni meringkuk kesakitan, seperti udang yang dimasak. Apakah kamu mau dibebaskan? Ariel bertanya dengan merendahkan. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya, apa sebenarnya yang kamu lakukan pada Kauri? Roni tersentak untuk menghilangkan rasa sakitnya. Ariel, saya hanya ingin memberi Anda rasa dari wanita ini, kamu belum menyentuhnya selama bertahun-tahun. Saya akan membantumu melakukannya, dan kamu harus berterima kasih kepada saya, ucap Roni. Bimo di samping memegang dahinya, bagaimana orang ini yang tidak tahu apakah akan hidup atau mati bertahan sampai sekarang. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu kepada Ariel, bukankah dia mencari mati? Kesan Roni tentang pemborosan Ariel terlalu dalam, jadi ketika Ariel muncul saat ini, dia tidak bisa memikirkan hubungan apapun antara Ariel dan Bimo, dan dia tidak berpikir Ariel berani melakukan apapun padanya. Mendengar kata-kata Roni, Ariel sangat marah. Tidak heran Kauri menangis begitu keras, orang ini ingin meniduri Kauri. Apakah masalah ini ada hubungannya dengan Andika? Ariel bertanya dengan dingin. Terakhir kali Andika melakukan hal yang serupa, jika kali ini diatur secara diam-diam oleh Andika, seluruh keluarga Wijaya akan hancur dan Ariel tidak akan melepaskan masalah ini. Rasa sakit Roni sedikit mereda. Dia duduk di tanah tanpa khawatir, tetapi dengan senyum di wajahnya, dia berkata, apakah kamu tahu apa kesalahan istrimu? Aku hanya memintanya dia untuk tidur denganku. Dia bahkan berani untuk memerciki saya dengan teh. Izinkan saya memperingatkanmu, yang terbaik adalah kembali dan membujuknya untuk bertanya. Tidak patuh untuk memenuhi permintaan saya. Tidak ada produsen di Bandung yang akan bekerja sama dengan keluarga Wijaya, maka dia tidak hanya akan selesai, bahkan kalian tidak bisa makan nasi di masa depan. Dari sudut pandang Roni, dia sekarang telah meraih garis hidup keluarga Wijaya, hidup dan mati keluarga Wijaya ada di tangannya. Apa yang akan dilakukan Ariel padanya? Jadi, itu tidak ada hubungannya dengan Andika. Ariel bertanya. Apa hubungannya dengan dia? Ketika wanita tua dari keluarga Wijaya meninggal, saya tidak akan memberikan wajah apapun kepada siapapun. Roni berkata dengan jijik, dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Wanita tua itu membantunya di masa lalu, tetapi dia mengambil banyak keuntungan padanya, dan sekarang saatnya baginya untuk mengambil kekayaan itu. Pada keluarga Wijaya. Dan dia percaya bahwa keluarga Wijaya akan berkompromi cepat atau lambat,
Proyek LKK Tekno Sains terkait dengan kehidupan dan kematian keluarga Wijaya. Berapa lama keluarga Wijaya bisa keras kepala? Bimo, teriak Ariel. Bimo berjalan ke sisinya dan bertanya, apa yang kamu rencanakan? Mendengar percakapan sederhana antara keduanya, Roni tampak ketakutan. Jelas sekali bahwa Bimo sangat mendengarkan kata-kata Ariel. Bunuh, kata Ariel. Bimo melirik Ariel dengan kasihan, dan berkata, oke, serahkan ini padaku. Dijamin bersih. Roni sangat senang sehingga dia tidak peduli untuk mencari tahu mengapa Bimo menganggap kata-kata Ariel sebagai perintah. Dia bisa memandang rendah Ariel, tetapi dia tidak akan pernah memandang rendah Bimo. Jika Bimo ingin membunuh dia masih bisa bertahan. Bos Bimo, kamu tidak bisa membunuhku, kata Roni panik. Roni, aku sangat penasaran, bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang? Kata Bimo. Bos Bimo, saya bisa memberi Anda uang, selama Anda membiarkan saya pergi, selama Anda mau, saya bisa memeras sejumlah uang di keluarga Wijaya segera. Semua untuk Anda, bagaimana dengan itu? Ucap Roni. Bimo belum pernah melihat orang setingkat Roni. Meskipun dia mengatakan bahwa keluarga Wijaya tidak penting bagi Ariel, tapi orang yang kamu persulit adalah Kauri, istri Ariel. Untuk membiarkanmu mati dengan damai, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya, ini bosku, kamu menyinggung perasaannya. Apakah ada cara untuk bertahan hidup? Kata Bimo sambil tersenyum, bos. Roni menatap Ariel dengan tidak percaya, bagaimana mungkin dia menjadi bos Bimo? Ini Ariel, bagian tak berguna dari keluarga Wijaya. Bos Bimo, jangan mengolok-olokku. Dia bajingan yang tidak berguna, bagaimana dia bisa menjadi bosmu? Aku tahu kamu menggodaku. Kamu bisa bertanya padaku berapa banyak yang kamu inginkan. Aku pasti akan memuaskanmu, kata Roni. Hei, Bimo menghela nafas, meskipun uang dapat menyelesaikan banyak hal, tetapi hanya Ariel yang tidak dapat diselesaikan. Baginya, uang mungkin adalah hal yang paling tidak berarti di dunia, bukan? Kamu tidak mati secara tidak adil, kata Bimo sambil tersenyum. Melihat bahwa sikap Bimo begitu tegas, Roni dibawa ke Ariel. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Ariel bisa jadi bos Bimo, Roni tahu bahwa hanya Ariel telah mengatakannya untuk menyelamatkannya dari kematian. Ariel, aku salah. Aku tidak akan mempersulit keluarga Wijaya lagi, tolong lepaskan aku. Aku pasti akan bekerja sama dengan keluarga Wijaya di masa depan, kata Roni berlutut. Aku masih harus pulang untuk menemani istriku, jadi aku pergi dulu. Ariel pergi tanpa melihat Roni setelah mengucapkan kata-kata itu. Setelah Bimo melihat Ariel pergi, dia tidak hanya memikirkan istrinya sendiri, tetapi juga berpikir bahwa untuk melindunginya, dia pensiun dari dunia, dia pikir semuanya akan seperti yang dia pikirkan. Dia menjalani kehidupan yang damai, tetapi pada akhirnya dia menyadari betapa salahnya dia. Melihat Ariel sekarang, itu membuat Bimo menyadari betapa bodohnya pilihannya. Untuk melindungi wanitanya, hanya yang kuat yang bisa melakukannya, dan Ariel telah melakukannya sekarang. Hanya dalam beberapa hari, keluarga Roni juga selesai. Termasuk keluarga ini sudah menjadi keluarga kedua. Bimo tidak tahu berapa banyak orang yang tidak memiliki mata panjang akan menabrak dinding besi. Bimo berkata pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak membantu Afdal, anjing gila itu hampir menghabiskan seluruh kekayaannya untuk berurusan dengan Lilia. Sekarang setelah keluarga Lilia benar-benar membual, ada banyak kebisingan di Bandung. Mendengar kata-kata Bimo, Roni tidak percaya. Mungkinkah masalah keluarga Stephen ada hubungannya dengan Ariel? Bahkan keluarga Stephen menderita kemalangan ini. Apa yang dia anggap sebagai pemilik pabrik? Bos Bimo, apakah saya benar-benar tidak punya kesempatan? Roni memandang Bimo dengan putus asa dan berkata. Bimo tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi memberitahunya dengan tindakan praktis. Rehan, lakukan dengan bersih. Setelah meninggalkan klub, Ariel tidak membuang waktu di tempat lain. Sebagai gantinya,
dia langsung kembali ke villa di lereng gunung. Kauri sedang mencabuti rumput liar di taman. Dapat dilihat bahwa dia bosan setelah kehilangan pekerjaannya. Real Estate LKK Teknosains akan berhenti bekerja sama dengan keluarga Wijaya, dan bank juga menekan keluarga Wijaya untuk pinjaman. Jika kamu enggan menanggung perusahaan ini, kamu bisa menjadi ketua sendiri. Ariel mendekat dan berkata kepada Kauri, "Jika aku tidak memilikimu, bisakah aku tidak melakukan apa-apa?" Kauri berbalik dan tiba-tiba bertanya pada Ariel. Ariel tercengang, dia tidak tahu mengapa Kauri mengatakan ini tiba-tiba. Meskipun dia banyak membantu Kauri, Kauri juga memiliki banyak pujian untuk ini. Peran yang dimainkan oleh Ariel hanyalah seorang mak comblang. Proyek Harmoni telah dikembangkan sejauh ini, dan telah dikelola oleh Kauri. Tentu saja tidak, Ariel menjawab dengan tegas. Upaya Kauri sendiri tidak dapat dibayangi oleh beberapa bantuannya. Bagaimana menurutmu jika aku menjadi istrimu yang hanya di rumah? Kauri bertanya. Bersambung.